Jemaah Jum'ah rahimakumullah. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang memiliki iman yang sangat menakjubkan? Siapakah orang yang memiliki kebagusan iman? Siapakah orang yang mereka memiliki kebaikan dalam iman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya?" Maka para sahabat menjawab, "Apakah Nabi dan Rasul sepertimu ya Rasulullah?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Tidak. Memang benar kalau Nabi dan Rasul mereka adalah utusan Allah. Mereka adalah wakil-wakil dari Allah. Tugas mereka untuk mengemban daripada umat. Tugas mereka adalah untuk menyampaikan agama Allah. Tugas mereka jelas. Mereka memiliki kelebihan mukjizat. Mereka memiliki keutamaan di sisi Allah. Akan tetapi bukan Nabi dan Rasul, wahai sahabatku, yang mereka memiliki iman yang menakjubkan atau memiliki iman yang penuh dengan kebaikan." Lalu siapa ya Rasulullah? Apakah para sahabat seperti aku ini, seperti kami ini ya Rasulullah? Sedangkan kami selalu membersamaimu dalam berdakwah, kami selalu membersamaimu dalam berjuang, bahkan harta, nyawa dan darah pun kami tumpahkan untukmu, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi pun, "Tidak, bukan kalian wahai sahabatku yang memiliki iman yang sangat menakjubkan." Lalu siapa Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Ketahuilah wahai sahabatku, mereka orang-orang yang memiliki iman yang menakjubkan, mereka orang-orang yang memiliki iman yang penuh dengan kebaikan, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepadaku, beriman kepada Allah, beriman kepada agamaku, akan tetapi mereka tidak pernah jumpa sama sekali denganku, mereka tidak pernah membersamaiku, mereka sama sekali tidak pernah berjuang bersamaku." Lalu siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah umat di akhir zaman. Mereka adalah kita semua ini, ikhwani rahimakumullah. Kita yang dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang memiliki iman yang di situ sangat menakjubkan, memiliki iman yang penuh dengan kebaikan. Kita dipilih oleh Rasulullah SAW, walaupun kita tidak pernah berjumpa, walaupun kita tidak pernah membersamai Nabi Muhammad dalam berdakwah, walaupun kita sama sekali tidak pernah berjuang dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Nabi Muhammad SAW memilih kita sebagai umat akhir zaman yang memiliki iman yang sangat menakjubkan. Maka ikhwani rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW memilih umat akhir zaman yang memiliki iman yang sangat menakjubkan, memiliki iman yang sangat baik? Karena bagaimana tidak mereka dipilih oleh Rasulullah SAW, sebab mereka memiliki Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjunjung tinggi daripada akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Maka ikhwani rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang bagaimana derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah, apakah puasa, apakah zakat, akan tetapi Nabi Muhammad menjawab tidak, bahwasanya derajat yang paling tinggi di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang karimah. Ketika Nabi Muhammad SAW dihampiri seorang orang tua yang miskin membawa anggur satu keranjang kecil. Ketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu orang tua tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, aku membawa sekeranjang anggur kecil ini ya Rasulullah, maka apakah engkau mau menerima hadiah dariku ini ya Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad memiliki sifat tidak pernah mengecewakan orang lain. Meskipun banyak sedikit yang diberikan oleh Rasulullah, Rasulullah akan menerimanya dengan senang hati. Maka ketika itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW, lalu dilahapnya itu anggur oleh Nabi Muhammad SAW, dimakan satu persatu oleh Nabi Muhammad SAW sampai daripada anggur tersebut habis. Maka di situ sahabat keheranan di dalam hatinya. Ini tidak biasanya Nabi Muhammad ketika diberikan makanan oleh orang lain, biasanya Nabi Muhammad memberikan juga atau membagikannya kepada para sahabatnya.
Lalu pergilah orang tua yang miskin tersebut setelah memberikan anggur kepada Rasulullah SAW. Maka para sahabat heran bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa engkau habiskan anggur itu ya Rasulullah? Tidak biasanya ketika engkau menerima makanan, pastilah engkau membagikan kepada para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah." Wahai sahabatku, ketahuilah kenapa aku makan anggur itu semua. Sesungguhnya anggur itu rasanya asam, anggur itu rasanya tidak enak. Maka aku takut ketika aku membagikan kepada kalian, muka kalian berubah, kalian kecewa, kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat di depan orang tua yang memberikan anggur tersebut, sehingga membuat sakit hati orang tua tersebut. Maka begitulah akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Pemberian yang sedikit, bahkan tidak enak, bahkan tidak lezat, diterima oleh Nabi Muhammad dengan wajah yang penuh dengan senang dan hati yang gembira. Begitulah Rasulullah SAW mencontohkan kepada umat akhir zaman yang mereka dipilih memiliki iman yang sangat menakjubkan, agar mereka yang memiliki iman yang sangat menakjubkan di akhir zaman menerapkan daripada akhlak suri tauladan Nabi Muhammad SAW tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak sampai situ. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang setiap hari memberikan makanan kepada orang yang buta, orang tua buta, bahkan agamanya bukan agama Islam, bahkan dia belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Rasulullah hendak pergi dakwah, hendak pergi ke pasar, hendak pergi kemanapun, Rasulullah tidak pernah lupa menghampiri orang tua tersebut. Maka Rasulullah selalu membawakan makanan untuk orang tua tersebut, disuapinya orang tua tersebut, diberikan makanan oleh Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad menyuapi orang tua tersebut. Ketika diberikan makanan oleh Nabi Muhammad, disuapi di mulutnya, ia bercerita bahwasannya, "Wahai anak muda yang engkau menyuapiku, ketahuilah di desa ini, di kota ini sedang ada orang yang pendusta, sedang ada orang yang menipu, sedang ada orang yang menyebarkan agama baru, bukan agama seperti agama daripada leluhurku." Siapakah itu? Namanya adalah Muhammad ibnu Abdullah. Ia menyebarkan agama di kota ini, menyebarkan kesesatan, menyebarkan fitnah, menyebarkan dusta. Begitu setiap hari dilakukan Rasulullah SAW, tetap menyuapi orang tua tersebut meskipun difitnah, dicaci, diumpat, dihina, dimaki. Maka suatu ketika Nabi Muhammad SAW memberikan amanat untuk menjenguk orang tua tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah setiap hari aku memberikan makanan kepada orang tua yang ada di dekat pasar tersebut. Maka hari ini aku tidak bisa untuk menjumpainya, maka hantarkanlah makanan ini dan suapilah ia orang tua tersebut." Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghampiri orang tua tersebut yang dalam keadaan buta. Disuapilah ia orang tua tersebut. Maka satu suapan, dua suapan, tiga suapan, orang tua tersebut akhirnya juga bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai anak muda, ketahuilah di tempat ini, di kota ini, di desa ini ada orang yang namanya Muhammad yang menyebarkan suatu fitnah, menyebarkan suatu dusta, menyebarkan agama baru." Maka di situ berkeringat dingin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar umpatan hina cacian tersebut. Maka naiklah emosi daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Dengan kasar akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan suapan nasi tersebut kepada orang tua tersebut. Maka orang tua tersebut bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai anak muda, sepertinya tidak biasanya orang yang memberikan suapan nasi tersebut seolah-olah melakukan dengan kasar seperti ini. Tidak biasanya orang yang setiap hari menyuapiku, memberikan makanan kepadaku, orangnya lemah lembut, orangnya penuh kasih sayang, sama sekali tidak ada kekasaran semacam ini." Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Wahai orang tua yang buta, ketahuilah, yang kau hina, yang kau caci, yang kau umpat setiap hari, yang kau tuduh seorang pendusta, yang kau tuduh menyebarkan agama sesat, itu adalah Muhammad yang memberikan setiap hari suapan nasi kepadamu, yang menyuapimu setiap hari,
Ketahuilah, ia adalah putra Abdullah, ia adalah Muhammad. Tiga-tiganya engkau orang tua mengumpat, memfitnah Muhammad yang setiap hari memberikan makanan kepadamu. Maka orang tua tersebut menjawab, wahai anak muda, sungguh detik ini aku menyesal, hari ini aku menyesal. Saksikanlah, jika begitu akhlaknya Muhammad, jika begitu budi pekertinya Muhammad, sungguh saksikanlah bahwa hari ini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Tuhannya Nabi Muhammad, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah yang Esa, dan tiada Nabi yang pantas diikuti selain Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini pula, wahai anak muda, ketahuilah, aku bersaksi, aku memiliki Tuhan yang baru, yang lurus agamanya, yaitu agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ikhwani sidang Jumat rahimakumullah, budi pekerti yang luhur Nabi Muhammad, sehingga banyak orang yang kepincut, sehingga banyak orang yang mereka mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Bahkan hanya bukan dari kalangan seorang muslim saja, bahkan orang-orang kafir, orang-orang barat memposisikan nomor satu figur terbaik di dunia ini sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana hadis yang kami terangkan di awal tadi, kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipi amanah sebagai umat akhir zaman yang memiliki iman yang menakjubkan, memiliki iman yang sangat baik. Maka setidaknya kita bisa mengambil suri tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengambil akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun pangkat kita, ibadah 1000 rakaat sunnah sekalipun, kalau akhlak kita lemah, akhlak kita tidak baik, maka di sisi Allah itu hanyalah hal yang sia-sia. Ikhwani rahimakumullah, marilah kita tata daripada budi pekerti kita, akhlak kita. Andai kata seorang muslim mereka memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur, sesungguhnya tidak ada permusuhan di muka bumi ini, tidak ada percekcokan di atas muka bumi ini. Sebagaimana orang-orang yang berakhlak itu diberikan tinggi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yablu bi husni khuluqihi darajatil akhirati wa syarafan manazil. Sesungguhnya seseorang hamba benar-benar mereka mencapai tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab akhlak yang baik, sebab budi pekerti yang luhur, sebab karakter sifat yang baik. Wa innahu la full ibadah, meskipun orang tersebut ibadahnya lemah, puasanya lemah, sholat sunnahnya lemah, tidak memiliki keutamaan dalam ibadahnya, kalau memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang luhur, maka tetap ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yablughu bi su'i khuluqihi daraka jahannam wa huwa abid. Yang mereka memiliki akhlak yang buruk, mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Yaitu siapa? Yaitu mereka wahwa abid. Mereka banyak ibadah kepada Allah, mereka banyak puasa sunnah kepada Allah, mereka banyak melakukan daripada amal-amal kebaikan, akan tetapi memiliki akhlak yang kurang baik, memiliki budi pekerti yang kurang baik. Maka ikhwani rahimakumullah, sebagaimana pelajaran di hari ini pada khatib di sini khususnya menasihatkan kepada diri sendiri untuk kita membenahi akhlak yang mulia. Kita mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi kita, penutup daripada para nabi. Bagaimana kita bisa mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakin ikhwani rahimakumullah, kalau kita bisa mengambil sikap, mengambil sifat, mengambil akhlak suri teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secuil
bahkan sedikit pun, insya Allah tidak ada hidup kita di situ yang akan menyimpang, tidak ada perpecahan. Masuklah kita di bulan Rabiul Akhir ini, kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar nanti kita dipertemukan di bulan-bulan selanjutnya dalam keadaan baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususnya pribadi untuk diri kami dan umumnya untuk ikhwani sidang Jum'ah jamaah rahimakumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur